Oke, ketemu lagi dengan saya Ignatius Arano Putranto, dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Kali ini materi yang mau saya bagikan lewat beberapa video ini adalah terkait dengan sistem informasi manajemen. Chapter 10 dari bukunya Kenneth Loudon ya. Judulnya E-commerce, Digital Markets, Digital Goods. Di sini nanti yang akan kita bisa diskusikan bersama untuk materi ini terkait dengan bagaimana e-commerce itu makin banyak ada di sekitar kita, kemudian apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pasar digital kan gitu ya, pasar digital, barang digital, kemudian jenis-jenis e-commerce itu apa saja dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau dalam konteks e-commerce ini beberapa hal sudah sering kita lakukan ya, terutama kalau kita sering berbelanja online, kemudian nonton YouTube dan lain sebagainya. Maka nanti pengalaman-pengalaman real yang pernah kita alami ini sebenarnya bisa juga nanti dicocokkan dengan materi-materi yang ada di sini. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Learning objective yang pertama adalah untuk menjawab pertanyaan what are the unique features of e-commerce, digital markets, and digital goods. Fitur-fitur unik apa saja sih yang ada di e-commerce, kemudian ada di digital markets, dan ada di digital goods. Kemudian pertanyaan yang kedua itu untuk menjawab what are the principal e-commerce business and revenue models. Jadi model-model bisnis e-commerce itu sebenarnya ada apa aja dari yang selama ini kita ketahui. Kemudian selain itu model pendapatan e-commerce atau revenue model itu apa aja jenisnya. Nah, dari yang 10 strip 2 ini nanti saya harap bisa semakin menambah pemahaman kita gitu ya, bahwa ternyata yang namanya bisnis e-commerce itu macamnya ada banyak sekali kan gitu. Demikian pula untuk model pendapatannya, untuk revenue model. Oke, kemudian yang 10 strip 3 tujuan pembelajarannya adalah untuk menjawab pertanyaan how has e-commerce transformed marketing? Ya, bagaimana e-commerce itu mampu mengubah model-model marketing, model-model pemasaran yang selama ini sudah kita kenal. Kemudian yang 10 strip 4 how has e-commerce attached business to business transaction? Bagaimana e-commerce itu, how has e-commerce affected business to business transaction ya? Bagaimana e-commerce itu mampu mempengaruhi transaksi B2B, business to business. Kemudian yang kelima, what is the role of m-commerce in business and what are the most important m-commerce applications? Nah, untuk yang tujuan 10 step 5 ini konteksnya adalah e-commerce yang menggunakan mobile devices, maka sering kita kenal dengan istilah m-commerce atau mobile commerce. Maka learning objektifnya adalah apa saja sih sebenarnya peranan dari m-commerce dalam bisnis. Kemudian kalau kita bicara konteks mobile commerce, aplikasi mobile commerce apa yang akhir-akhir ini bisa dikatakan penting dan lain sebagainya. Kemudian yang 10 strip 6, learning objective yang terakhir adalah what issues must be addressed when building an e-commerce presence. Nah, ini nanti terkait dengan apa aja sih yang perlu kita siapkan ketika kita mau membuat e-commerce. Jadi kan sekarang ini semakin banyak e-commerce yang bermunculan gitu kan, maka sebenarnya apa aja sih yang perlu disiapkan kalau memang kita itu pengen membuat suatu e-commerce. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang diharapkan pertanyaan-pertanyaan itu dapat tercapai setelah kita bersama-sama berdiskusi mengenai materi-materi yang ada di rangkaian video-video ini. Nanti mungkin akan ada sekitar 6 sampai 7 video. Nah, untuk video yang pertama ini saya mau menyampaikan opening case-nya dulu sebagai landasan awal, sebagai dasar bagi kita untuk memahami e-commerce. Nah, yang saya gunakan adalah case atau kasus yang dialami oleh YouTube. Nah, kenapa YouTube yang digunakan? Karena sebenarnya YouTube itu termasuk dalam e-commerce juga ya.
Nanti akan kita lihat di materi, kok bisa sih YouTube itu dimasukkan atau diperlakukan sebagai e-commerce juga. Nah, case-nya ini dari bukunya Loudon juga, ya, opening case chapter 10, judulnya YouTube Transforms the Media Landscape. Bahwa YouTube itu sudah mengubah lanskap, sudah mengubah media-media yang ada sekarang ini. Ya. Dan saya juga yakin YouTube ini bukan hal yang asing bagi kita di era sekarang, apalagi juga kita sering nonton prank selebriti di YouTube, ya kan? Kita nonton highlight sepak bola di YouTube, nonton apa lagi ya? Saya membagikan materi ini juga di YouTube. Kita bisa nonton film-film yang kita sukai kalau ada di YouTube, ya kan. Kemudian nonton review game dan lain sebagainya. Jadi intinya memang YouTube ini sekarang sudah semakin lekat dengan kehidupan kita kan gitu. Nah, maka sekarang kita mau lihat dulu nih sebenarnya apa sih yang dialami oleh YouTube dari awal kemunculan mereka hingga saat ini. Nah, di sini yang saya tampilkan adalah gambar dari video yang judulnya Me at the Zoo. Me at the Zoo ini adalah video yang pertama kali diunggah di YouTube. Tahun 2005. Dan yang ada di video ini adalah salah seorang founder waktu itu sebelum YouTube akhirnya dijual ke investor. Salah satu foundernya jalan-jalan ke kebun binatang. Waktu itu dia berdiri di depan kandang gajah nih ceritanya. Dan dia merekam aktivitas ke kebun binatang itu, merekam gajah-gajahnya dan segala macam. Ya, tapi waktu itu yang namanya video pertama tentu belum ada kata-kata hello guys, ketemu lagi dengan saya, kan nggak ada kata-kata kayak gitu ya. Jadi video ini video 19 detik. Ya. Saya juga nggak tahu kenapa 19 detik gitu ya. Tapi ya intinya ini adalah video yang pertama kali diunggah ke YouTube ya, oleh salah satu founder dari YouTube itu ketika dia jalan-jalan ke kebun binatang. Nah, sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh YouTube? Di sini yang saya ambil highlightnya dari kasus yang ada di buku adalah YouTube allows users to view, rate, share, add to favorites, report, and comment on videos and subscribe to other users' video channel. Jadi YouTube itu memungkinkan kita semua sebagai user itu untuk melakukan banyak hal ini. Kita bisa nonton, ya kan, bisa nonton program yang kita sukai, nonton rekaman stand up komedi dan lain sebagainya. Terus kita bisa merating, ya kan, bisa ngasih rate videonya ini bagus atau tidak menurut kita, like or dislike kan gitu ya. Kemudian ada share-nya, bisa kita share ya, kalau kita klik gambar lonceng itu kita share ke teman-teman kita bagikan video yang menurut kita itu keren kan gitu ya, biar teman-teman yang lain juga ikut nonton. Kemudian bisa kita add to favorite, jadi nanti video-video yang kita sukai itu akan langsung muncul di kolom favorit di channel kita kan gitu ya. Kemudian bisa report juga, bisa komen, meskipun kadang komennya juga aneh-aneh kan gitu ya. Macam-macam lah. Dan yang nggak kalah pentingnya bisa subscribe ya. Subscribe ini yang nanti juga bisa menentukan monetizingnya kalau YouTube-nya memang sudah bagus sekali pencapaiannya kan gitu ya, engagementnya. Intinya adalah YouTube ini mempopulerkan cara yang baru kalau saya renungkan gitu ya, bahwa dengan adanya platform berbasis video ini kita bisa doing everything kan gitu ya, kita bisa melakukan banyak hal. Nah, maka kemudian di bagian yang kedua yang menarik bagi saya ini, YouTube maintains very large databases for video content and tracking the behavior of its users. YouTube itu punya database yang sangat besar, itu sudah jelas gitu kan. Ya. Dan di sisi yang lain, mereka juga melakukan behavioral tracking. Ini nanti ada materinya ini, behavioral targeting atau tracking. Tracking behavior ini maksudnya gini, YouTube itu punya kemampuan untuk men-tracking, menelusuri apa sih yang menjadi kesukaan kita ketika kita buka video di YouTube. Ya ini hampir sama sih konsepnya dengan algoritma internet di online shop gitu ya. Jadi misalnya kalau di YouTube saya
saya sering nonton review game, misalnya Kepo Sports Gaming dan lain sebagainya. Nah, perilaku saya itu kemudian akan diidentifikasi oleh YouTube, dan kemudian nanti ketika saya masuk ke YouTube, yang muncul di feed YouTube saya adalah video-video tentang game. Nah, itu contoh bagaimana mereka melakukan tracking behavior. Ini juga bisa berlaku bagi kalian yang misalnya suka nonton highlight sepak bola. Ketika kalian menonton beberapa highlight sepak bola, YouTube akan mempelajari perilakunya dan kemudian mereka akan menyarankan, give suggestions. Ini loh rekaman-rekaman sepak bola lainnya. Atau kalian suka nonton video stand up comedy. Nah, nanti yang disarankan YouTube ya semua tentang stand up comedy dan lain sebagainya. Jadi YouTube ini juga mempelajari bagaimana perilaku para penggunanya ketika mereka mengeksplorasi video-video yang ada di YouTube. Nah, kemudian saking populernya YouTube, di poin yang ketiga di sini sekarang yang saya sampaikan adalah more than half of YouTube views come from mobile devices. Saking populernya YouTube, ya, semakin lekatnya kita dengan YouTube, maka kemudian di case ini juga disampaikan bahwa lebih dari setengah view YouTube itu berasal dari mobile devices. Artinya apa? Artinya sekarang ini ketika orang aktivitasnya semakin padat dan semakin mobile, mereka tuh juga tidak lupa untuk mengakses YouTube. Karena mereka yakin bahwa ketika mereka sedang padat-padatnya kegiatannya, sedang mobile dimanapun mereka berada, nonton YouTube itu bisa menjadi suatu variasi dari hiburan yang bisa mereka dapatkan. Nah, ini yang sekarang terjadi. Nah, kemudian di tahun 2006 YouTube dibeli oleh Google. Apalagi kita tahu ya seberapa besar Google itu, karena Google pun juga menjadi leader untuk search engine. Maka bisa kita bayangkan bagaimana besarnya kolaborasi antara YouTube dan Google hingga saat ini. YouTube was purchased by Google in 2006 and benefits from Google's enormous reach since Google handles about 80% of global internet searches. Jadi saking dominannya Google itu dalam dunia pencarian di internet, ketika Google mengakuisisi YouTube pun maka akhirnya YouTube juga bisa merasakan dampak manfaatnya kan gitu ya, bahwa Google ini memang menjadi mesin pencari yang paling banyak digunakan kan gitu. Nah, terus pendapatannya YouTube dari mana sih? Dari artikel itu yang tertulis secara eksplisit adalah YouTube revenue comes from ads accompanying videos that are targeted to site content and audiences. Nah, ternyata pendapatan YouTube itu adalah dari iklan yang sering kita skip itu loh. Kalau ada iklan kita skip ads itu ya. Kita skip. Nah, iklan-iklan itulah sumber pendapatannya YouTube. Jadi mereka memasang iklan ya, dengan target pada konten dari website yang mengiklan di situ dan audiensnya kan gitu. Nah, maka semakin banyak iklan yang ada di YouTube ya berarti semakin besar juga pendapatan mereka. Kemudian pendapatan yang lain adalah YouTube also offers subscription-based premium channels, film rentals, and a subscription service called YouTube Red that provide ad-free access to the website and some exclusive content. Nah, pendapatan berikutnya meskipun yang ini belum tahu apakah memang benar YouTube mendapatkan banyak manfaat finansial dari sini, tetapi YouTube pernah punya model langganan untuk channel-channel premium ya, diberi nama YouTube Red. Di sini kalau kita berlangganan, kita membayar sejumlah uang gitu ya, maka kita bisa melihat beberapa konten-konten tertentu ya yang sifatnya premium dan bebas iklan, ad free access. Nah, seiring berjalannya waktu, yang saya highlight berikutnya adalah YouTube has become a major destination entertainment site and it is about to alter the media landscape even further. Jadi seiring berjalannya waktu dari 2005, 2006 sampai dengan sekarang, YouTube akhirnya menjadi situs hiburan utama. Seperti tadi yang saya sampaikan ya.
ketika orang menggunakan mobile devices dan nggak lupa nonton YouTube, itu berarti mereka sudah semakin paham bahwa satu-satunya hiburan yang bisa saya nikmati ya lewat YouTube ini kan gitu. Maka kemudian di kalimat terakhir ini, it is about to alter the media landscape even further. Ya, jadi karena semakin favoritnya YouTube, maka akhirnya YouTube itu mengubah landscape-nya media, mengubah tampilan media saat ini, mengubah proses media yang saat ini, bahkan nanti mungkin perubahannya bisa menjadi lebih jauh lagi kan gitu. Kita sekarang semakin sering melihat orang bikin podcast, ya kan, bikin vlog lewat YouTube ya, live vlog gitu misalnya. Nah ini contoh perubahan landscape media yang saat ini sedang terjadi. Kalau dulu ketika kita mau merekam sesuatu kan harus pakai kamera yang besar, ya kamera yang besar, kemudian ada tripodnya, harus jelas pengambilannya dari mana kan itu. Tetapi sekarang kita bisa melakukan banyak hal dengan bahkan dengan perangkat yang kita miliki, meskipun perangkat itu minimalis gitu ya, itu pun bisa kita lakukan. Nah, maka untuk menutup video ini, apa sih yang bisa kita ambil poin-poin penting dari kejadiannya YouTube itu, dari apa yang dialami YouTube terkait dengan bagaimana mereka berproses sampai saat ini? Yang pertama, YouTube exemplifies some of the major trends in e-commerce today. It does not sell a product, but it sells an innovative services as e-commerce businesses are increasingly trying to do. Jadi poin pertama yang bisa kita ambil pelajarannya adalah bahwa YouTube itu menunjukkan contoh tren e-commerce saat ini. Loh Pak, kok bisa e-commerce? YouTube kan nggak jualan barang. Ya memang YouTube itu YouTube memang tidak jualan barang. Padahal yang kita pahami e-commerce kan artinya jual beli barang secara elektronik kan gitu ya. Yang perlu diingat, e-commerce itu bisa juga service konteksnya. Maka YouTube itu contoh platform e-commerce saat ini di mana fokus mereka adalah menyediakan layanan. Layanannya apa? Layanan hiburan kan gitu. Kemudian yang kedua, YouTube is social, linking people to each other through their shared interest and fascination with video. Poin penting yang bisa kita ambil dari sepak terjangnya YouTube adalah bahwa YouTube itu sifatnya sosial. Sosialnya kenapa? Karena bisa mengkoneksikan ya, setiap orang, terutama misalnya yang punya interest yang sama dengan video yang sedang tren misalnya. YouTube bisa mengkoneksikan banyak orang, misalnya bagi yang sama-sama suka nonton pranknya para selebriti. Ya, mereka akhirnya ngumpul jadi satu. Bisa saling komen, saling share video dan lain sebagainya. Jadi di sini poin yang kedua adalah YouTube itu sifatnya sosial. Bisa mengkoneksikan antara satu orang dengan orang yang lain yang punya interaksi atau interest yang sama terhadap video-video yang ada di YouTube. Yang ketiga ini yang tidak bisa dilupakan. YouTube is a mobile. YouTube itu sifatnya mobile. Dapat dilihat lewat smartphone, lewat tablet, nggak harus lewat PC atau komputer yang membuat kita hanya terpaku di satu tempat gitu ya. Kita sambil jalan-jalan bisa nonton YouTube, kita sambil pelesiran kemana bisa buka YouTube dan lain sebagainya. Semakin mobile teknologi ini, maka saya bisa mengatakan peminatnya akan semakin banyak. Karena kan sekarang orang cenderung mencari sesuatu yang sifatnya dinamis, tidak statis. Nah itu yang bisa kita pelajari dari apa yang dialami YouTube dari awal hingga sekarang. Maka nanti setelah video ini akan muncul video-video saya berikutnya terkait dengan pembahasan materi mengenai e-commerce. Nanti akan diawali dengan materi yang ini. Untuk menjawab learning objective 10 strip 1, fitur-fitur unik e-commerce apa aja sih yang bisa kita identifikasi, kemudian digital market itu apa, digital goods itu bagaimana. Oke, terima kasih sudah memperhatikan video ini. Jangan lupa seperti yang tadi saya sampaikan, karena ini ada di YouTube, maka jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.